Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan Bung Hen. Kali ini saya lagi bersama dengan Bung Alan. Terima kasih Selamat datang Bung Alan. Ya, luar biasa saya ini waktu pertama kali datang di studio Bung Hen karena biasa saya lihat di YouTube juga. Saya juga tentu juga setianya juga. Yang pertama undang Ridho Jail, habis itu Akes Kelor, ya alhamdulillah. Ya, Akhirnya dipanggil bisa datang ya. Ya. Terima kasih banyak Bung. Ya. Oke kawan Bung Hen. Kali ini saya ingin tanya-tanya banyak ya terkait Bung Alan karena apa? Kita tahu bersama ya karya-karya Bung Alan sebagai sinias Kota Bau-Bau ini sudah lumayan apa? Ada beberapa karya. Iya. Dan di situ masih sedikit. Tapi saya senang, saya fans sama hasil-hasil karyanya Bung Alan ini. Biasa aja Bung. Keren-keren. Biasa aja. Bung Alan ini sempat tanyakan, kita apa namanya kalau dibuat film begini, sinias begini, sinematografi apa namanya? Kalau untuk kayak ini barat panggilan kayak sinias. Oh sinias. Iya. Iya. Itu kayak profesinya Bung Alan nih kayak buat video, film kayak begitu nih. Itu kalau boleh tahu Bung Alan, dari semenjak kapan sih? Oh iya, kalau untuk pembuatan produksi film itu dari 3 tahun lalu. Iya, yang pertama mungkin saya produksi film Balaba, mungkin teman-teman sini tahu film Balaba. The Lost Martel al Balaba Buton itu pertama kali saya membuat film pendek yang dimana itu mengangkat budaya bela diri Buton. Dimana bela diri Buton itu adalah salah satu yang pernah hilang sebelumnya, yang pada saat saya angkat kembali itu menjadi poin utamanya untuk pembentukan lagi kayak pembuatan seperti Balaba kayak seperti itu udah muncul kembali lagi perguruan perguruan. Karena memang Balaba ini termasuk saya juga tuh. Saya itu hanya dengarnya dari kita punya om-om, paman-paman, kakek-kakek bahkan tuh yang sering cerita di dulu itu ada kayak ilmu bela diri. Orang tua dulu tuh kayak budaya, termasuk budaya juga sih Balaba itu. Tapi semenjak sini lama sekali saya terdengar kabarnya. Baru nanti saya nonton film itu kebetulan Om Ridho yang ini nih. Om Ridho sebagai penjahatnya dia. Nanti sih baru saya ingat lagi, ada Balaba di bawah-bawah di Buton. Dan Om Ridho juga yang salah satu juga aktor sebagai penjahat di situ. Ini memang juga dia anak muridnya Mas Tirta Beruju. Dia memang juga Balaba juga dia. Oh memang basicnya dia memang pernah belajar Balaba ini. Balaba, dan saya juga mungkin pada saat mencari aktor kemarin itu memang Ridho yang saya tahu bahwa dia tahu dengan itu Balaba. Walaupun memang di ilustrasi filmnya di Balaba Buton kemarin saya jadikan dia penjahat di situ dan dia tidak menggunakan Balaba. Hanya pemeran utama saja yang bernama Alif yang menggunakan Balaba. Tapi dia tahu banyak. Dia sangat tahu banyak dan dari mulai bunga dan segala macam dia tahu. Dan saya baru tahu juga bahwa Balaba ini adalah bela diri Buton. Begitu sih. Iya, saya juga lama hilang sebenarnya Balaba ini. Nanti saya nonton filmnya karyanya kita, baru saya ingat kembali, ada Balaba di Buton. Itu kasihan langsung. Tapi memang banyak sekali, itu memang banyak yang memang banyak yang nonton, tapi ada yang bermasalah. Yang pertama adalah tidak seperti itu Balaba yang biasanya kan kalau yang sederhananya atau yang biasanya Balaba itu memang sangat sakral dan tidak bisa dimunculkan di depan umum. Tidak seperti kayak karate, taekwondo, begitu. Terus ini Bung Alan, kita terjun di sinias ini, masuk di dunia sinias ini, itu dari kapan sih dan apakah dulu kayak biasanya kan kalau hal-hal yang kayak begini ya, itu apakah harus disekolahkan atau dikuliahkan, itu bagaimana ceritanya Bung Alan? Jadi begini, banyak yang bilang, kamu ini sekolah di mana? Ya. Pertanyaan itu yang selalu saya jawab bahwa saya kemarin itu pernah di Amikom Jogja. Oh pernah di Amikom Jogja? Iya di Jogja tahun 2018 kemarin dan hanya setahun saja. Kenapa setahun? Sambil di televisi dan digital. Tapi karena ada masalah problem keluarga yang pada akhirnya harus pulang di bawah-bawah. Tidak sempat selesaikan. Tapi di sana di waktu kuliah di Amikom Jogja itu sudah mulai suka nggak sama sinias atau pembuatan film begini? Sebenarnya saya mulai dari suka itu dari SMP. Oh dari SMP sudah suka? Sudah suka sama dengan pembuatan suka nonton film. Filmnya tentang action, horor. Ini kayak tahu Stephen Chow, yang Kung Fu Hustle, kemudian The King Kingdom itu yang kemudian itu saya suka sekali dengan gaya komedinya, kemudian film-film yang dia buat yang selalu saya nonton. Dan dulu kan ada masih TV itu dulu kayak HBO apa segala macam. Selalu suka dari segi soundnya, pengambilan gambarnya, kemudian
Dan itu menjadi cita-cita saya untuk saya juga deh pengen juga buat seperti ini. Oh, awalnya berarti dari situ. Dari situ. Terus pas awalnya kita terjun membuat apa di dunia sinias ini, film pertama atau karya pertamanya kita itu yang mana? Yang untuk diakui itu adalah filmnya saya itu di YouTube dulu. Oh, dulu pernah Ya, gitu. pernah YouTube dulu. Itu film yang untuk jadi top film pertama saya itu film Udah Jelas Bau-Bau. Iya. Itu karya pertamanya kita. Itu karya pertama, film Udah Jelas Bau-Bau. Jadi film Udah Jelas Bau-Bau. Film Udah Jelas artinya. Iya. Nah, tapi saya bikin 2 part sampai 2 part saja. Untuk film Udah Jelas Bau-Bau ini. Tapi untuk dengan genre komedi, dan saya berperan sebagai aktornya di dalam itu. Oh, iya. Begitu ceritanya. Terus setelah kita mulai merasa barangkali akan serius di dunia sinias ini tuh, itu awalnya bagaimana itu? Maksudnya mungkin pada saat Bung Alan awalnya memutuskan untuk saya harus serius ini di dunia sinias ini. Pertama mungkin waktu pertama saya mulai dengan dunia film seperti ini di tahun 2019 kemarin. 2019 kemarin itu memang sudah ingin membuat dari film Balaba kemarin itu sudah sangat serius dengan untuk terjun di film. Dan pada akhirnya saya sangat serius karena itu menjadikan salah satu patron saya punya passion. Begitu. Saya sudah passion saya ingin mau di balik layar mendirect atau kemudian membuat cerita film, apalagi untuk mengangkat cerita-cerita tentang daerah Buton tuh. Iya. Begitu. Dan dari tahun 2019 sampai sekarang itu ya sudah berjalan 3 tahun film yang sudah saya buat di Bau-Bau. Itu sudah berapa banyak hasil karya atau yang? Kalau untuk hasil karya tentang film mungkin ada sekitaran ada 6 film. Ya, artinya sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai karya-karya kita, barangkali yang mengganggu saya, pertanyaan yang mengganggu nih sama barangkali kawan-kawan Bung Hen atau teman-teman yang nonton juga, itu di namanya kita Alan ASJKG, terus di produser di ujung-ujung filmnya itu biasa muncul itu film ini itu by Alan ASJKG. Kalau boleh tahu apa itu? Sebenarnya begini, saya dulu nih apa ini AS? Sebenarnya itu adalah singkatan sebenarnya. Oh, singkatan. Singkatannya untuk cerita dulunya, saya punya channel judulnya channel dulu nih ASJ Langkung. ASJ Langkung. Oh ya, Jalangkung itu dulu nama genggu saya dulu waktu sekolah dasar. Nah, tapi orang agak sulit dicari, saya singkat menjadi ASJKG. ASJKG kalau diartikan artinya adalah aspirasi, S-nya itu sinematografi, J-nya itu jelajah, K-nya itu kreativitas dan gagasan. Luar biasa. Karena memang itu kalau saya lihat tuh menjadi brand produksi yang sangat keren kalau menurut saya. Kenapa bisa bilang keren, Bu? Karena saya lihat Alan kayak menjual sekali begitu. Kayak menjual sekali, makanya saya penasaran kayaknya saya harus tanyakan nanti ini. Dan itu memang menjadi salah satu ibarat pas nama itu diubah kayak dari itu kayak langsung full up naik gitu, nggak tahu kenapa. Tapi memang menjual, artinya keren sekali itu brand itu. Dan itu selalu saya pakai. Kalau nama asli saya tuh mungkin kau tidak akan percaya, Bang. Nama saya tuh siapa sih nama aslinya Bung Alan ini? Nama panjang saya itu adalah Sheikh Jelani. Sheikh Jelani. Itu nama aslinya kita. Nama asli. Oh iya. Cuman biasa nama kerennya di dunia sinematografi ini di dunia Alan ASJKG. ASJKG, iya. Karena sudah ada, karena apa namanya? Karena orang juga tidak percaya bahwa nama saya Sheikh Jelani. Karena sudah nama saya memang Sheikh Jelani. Karena nama Sheikh itu kan biasanya identik dengan Islami, agama Islam. Iya, itu dan. Tapi Islam itu Islam tuh, Bang. Maksudnya bukan Islam KTP ini. Maksudnya jasa Islam KTP aja. Terus ini, Bro. Di 2 karyanya kita terakhir, kan saya sempat nonton juga kemarin yang penayangannya di Metro, kebetulan saya nonton sama teman-teman tuh. Oh iya. Yang Santiago Oputaiko. Itu saya lihat dari segi pengambilan gambar semua itu kalau menurut saya sudah keren. Cuman yang saya sayangkan kenapa terlalu singkat. Oh iya. Maksudnya durasinya 30 menit, coba bikin 1 jam pasti saya nonton. Begini, Bang. Banyak bukan cuma Abang yang bilang begini, ada sekitaran 200 orang lebih mungkin yang bicara itu. Kenapa singkat sekali ini film? Karena sangat enggak tahu kenapa orang udah pengen panjang tuh. Karena dengan ini genrenya yang berbeda sekali dengan saya punya film yang judulnya action. Nah, ini temanya adventure.
petualangan. Petualangan, betul. Kenapa petualangan saya ambil adalah sebenarnya ini film cuma durasi 10 menit karena saya ikutan lomba film Napak Tilas kemarin. Oh, juara kemarin? Juara 1. Wih, sudah cair belum? Ini yang menjadi masalah ini. Katanya bulan Oktober ini. Oh iya, karena banyak saya ikuti di medsos itu. Ada yang mengeluh belum cair lagi apa semua. Tapi mudah-mudahan lah cepat cair ya. Sebenarnya saya ambil poin positifnya tuh bahwa mungkin kita dikasih sabar-sabar dulu ya enggak apa-apa. Tapi kita harus cari solusi. Mungkin film ini caranya supaya dia bisa menjual bagaimana di? Oh ya, lebih film ini saya kasih panjang. Kemudian tes semua untuk buka penayangan layar tancap gitu. Ternyata responnya masyarakat. Luar biasa sekali dan gitu Bang tuh. Dan pada akhirnya ini film menjadikan salah satu film saya yang pertama masuk bioskop. Iya. Karena kalau saya tidak salah juga itu Bung di Kendari ya sempat tayang. Iya di Kendari, di Hollywood Kendari. Hollywood Kendari sempat tayang. Luar biasa. Selama kemarin dikasih waktu kita itu cuma 2 hari. Itu dari yang punya Hollywood. Habis itu dikasih tambah 1 hari lagi, tambah 1 hari lagi dan gitu. Dia bilang begitu tuh, udah tambah 1 hari lagi aja. Karena penontonnya banyak mungkin nih. Iya, terlalu banyak juga sih, ya sekitaran 400. Lumayan lah. 400 orang yang nonton. Tapi durasinya pendek sekali. Iya, karena begini. Kalau untuk saya tuh, saya penikmat film, penikmat karya-karya itu biasanya tuh identik saya yang awam ini identik kalau misalkan saya nonton film itu biasanya di bioskop tuh biasanya 1 jam, 2 jam, 1 jam setengah. Itu makanya kemarin saya nonton, kenapa tidak 2 jam ya? Pasti saya nonton ini. Karena kan temanya short film saja, dan kemudian juga ini juga ikutkan juga lomba, yang kemudian juga pada saat saya jadikan panjang film hanya sampai 20 menit saja ini film. Jadi pada saat nonton sampai orang memang sangat orang bilang responnya positif tuh, pengen dikasih panjang. Nah nanti mungkin ke depannya saya akan buatnya lebih panjang lagi. Kita tunggu yang itu. Yang bertema dengan petualangan yang hebat tentang itulah John, mungkin ya ada cerita suku pedalaman apa segala macam, mencari harta karun ya Bolontio atau bagaimana. Betul, karena apa? Kalau mengenai budaya pasti banyak yang menonton. Apalagi kalau Samat itu kita di Bobo ini khususnya di Sulawesi Tenggara. Kalau apa? Lokal pride-nya itu sangat tinggi sekali, sangat kental sekali, sangat mendukung. Betul, local pride itu sangat luar biasa. Terus ini Bung, yang mau saya tanyakan tuh mungkin teman-teman penonton Bung Hen juga yang ingin atau mau kayak Bung Alannya yang di bidang ini, itu kalau boleh tahu Bung, proses pembuatan kita buat film itu berapa lama sih? Kayak misalkan kalau saya boleh tahu yang pembuatan film yang kemarin ini, yang Santiago itu makan waktu berapa lama dari persiapan? Kalau untuk praproduksi itu 1 minggu. Itu mulai dari itu masih kayak penulisan naskah, kita cerita ke teman-teman. Ini saya punya ide ini nih tentang petualangan. Kemudian kita buat skenario sama-sama. Saya tidak mau buat pribadi karena saya ingin ada teman-teman juga di tim ini juga ikut juga memberi saran. Dan memberi juga tambahan di film ini. Makanya saya tidak sepenuhnya betul untuk pembuatan untuk skrip. Tapi dari gagasan dari logline utamanya jalur ceritanya itulah John sampai ke ini petualangannya ini, itu saya yang tulis semua. Itu menjadi patokannya. Oh berarti hal yang menjadi penting juga dalam pembuatan film, penulisan skrip Iya, proses skrip. Skrip itu sangat penting sekali. Kemudian alokasi tempat yang harus kita pakai dari 3 objeknya itu. Nah, yang orang mungkin kiranya bahwa di tempatnya itu di mana? Di jauh sana, tapi kita ambil yang dekat-dekat saja. Tapi kita bikin nampak kayak jauh begitu, padahal sebenarnya tidak jauh. Tapi keren hasilnya. Dan pada saat produksi itu 4 hari. 4 hari saja. Artinya pengambilan gambar apa semua? 4 hari. 4 hari saja. 4 hari saja karena kita satu hari kita ambil 8 scene. Misalnya satu tempat ini tuh di ruangan ini. Ini kita kasih selesai tuh, misalnya sini ada 4 scene. 4 scene itu dengan berbeda karakter, berbeda gaya baju, itu selesaikan 1 hari. Oh berarti kalau waktu Bung Alan buat itu, dari penulisan skrip itu memang penting sekali karena kayak pembuatan scene-scene itu semua sudah sangat menentukan gitu. Jadi misalnya kita di studio Bung Hen toh, kita ambil ada di film di skrip itu tertulis ada 4. Nah, 4 itu apa dia? Dia karakternya apa? Siapa saja orang di situ? Baju apa yang dia pakai? Karena kita akan sesuai dengan script continuity juga nanti pada saat di film. Berarti kita membuat film ini tidak bisa
Maksudnya membutuhkan daya imajinasi yang kreativitas yang sangat tinggi. Iya, hampir saya juga stres juga. Karena saya lihat ternyata tidak sesimpel itu ya. Ya, tapi karena saya juga sudah terbiasa dengan itu, saya tidak lagi aneh ya, maksudnya begini. Nah, dan itu memudahkan kita dan mempercepat pada saat produksi karena supaya tidak memakan waktu yang pertama, kedua juga lebih baik juga salah satunya ada yang bilang kenapa kita satu kali syuting di tempat ini berbeda supaya kita memaksimalkan juga waktu, tidak mungkin dari scene 1, scene 2, scene 3 kembali lagi ke situ. Kembali lagi gitu. Terus ini Bung yang menarik ini, kemarin kan sempat viral yang short videonya kita tuh yang Ayah 2500 itu kan awalnya saya biasanya kalau short yang 5 menit itu saya malas nonton. Iya. Tapi saya lihat di Instagram, di Facebook, kenapa ini saya ikuti komen-komennya orang tuh. Sedih sekali, saya menangis. Bahkan ada di situ abang-abang juga yang saya menangis sih. Iya. Saya penasaran. Saya lihat di kita, saya nonton. Mataku berkaca-kaca. Maksudnya saya gengsi tidak menangis begitu ya. Iya. Tapi yang saya mau tanyakan, jujur ya, dari 5 menit saya nonton itu, dari awal sampai akhir itu, saya simak detail. Karena saya senang dengan jalan ceritanya, tidak tertebak. Maksudnya alurnya tidak tertebak dan memang kualitasnya sangat sangat bagus. Itu kalau boleh tahu inspirasinya itu dari mana? Oke. Sampai kenapa bisa buat sebegitu bagusnya itu? Oke, sebenarnya kita dari inspirasi dari keresahan sebenarnya. Iya. Harus terasa dulu. Tapi itu dituliskan juga skrip apa semua. Skrip. Kemudian juga pada saat pembuatannya itu film Ayah, memang saya harus cari karakter yang sudah benar-benar orang-orangnya itu mendalami itu. Wah, baru pemilihan karakter itu tepat sekali kawan. Kenapa saya cari Pak Edi dan anaknya? Itu tuh anaknya itu saja itu belum pernah masuk film sama sekali. Itu dan dia itu baru satu kali ini di film Ayah 2500, tapi dia bisa buat orang menangis. Itu misalnya saya Iya, itu ada kendala kan. Kenapa yang repot itu kita tuh arahkan ajar apa semua. Karena anak-anak itu yang apalagi yang baru belajar seperti itu, kita memang harus butuh jiwa yang sabar. Yang kedua juga itu pada satu pengambilan kan itu take ini kan itu sampai 15 kali take. Itu pun hanya ekspresinya saja, dia senyum, dia lihat itu ayahnya, kemudian dia ketawa, dia senang, itu sangat kita berulang-ulang terus pengambilannya. Jadi kayak harus sesuai dengan apa yang ada di kepalaku begitu. Pokoknya sedikit cut. Cari yang bagus. Cari yang bagus. Saya tidak mau monoton. Pantas, maksudnya saya nonton itu bagus sekali. Saya pikir proses pembuatannya ini kayak bagaimana yang saya mau tanyakan ini, karena dari 5 menit itu bisa membawa saya masuk lebih dalam ke film itu. Saya jadi pokoknya berkaca-kaca lah, karena awalnya saya bukan saya pernah ngenteng saya ganggu, kenapa orang komen-komen begini sampai menangis lah. Bahkan situ ada saya lihat yang komen abang-abang tuh menangis pas saya nonton, berkaca-kaca mau menangis juga saya. Saya putar, saya ulang-ulang sekitar 3 kali tuh. Saya bilang ini keren. Tapi saya ngomong ini sebenarnya saya tidak inginkan viral sebenarnya. Iya, setelah menginginkan ini film Ayah 2500 ini viral karena yang pertama adalah ini film saya ikutkan lomba, itu yang pertama. Oh, lomba? Iya, lomba di Bank Indonesia. Kebetulan Bank Indonesia butuh dia buat event lomba dan saya ikut deh daripada saya tidak ada kemudian saya ada ideku ini, sudah skripnya lebih sebut ini aja deh dengan durasi 5 menit. Iya, dan aktornya sekitaran ada 4 orang aja tuh 5 orang di film ini. Tapi pada saat itu film itu viral dan banyak penonton, sayang sekali ini film kemarin kena hak cipta. Iya kasihan. Kena hak cipta dan permasalahan kemarin itu gara-gara musiknya di film itu dia kena pelanggaran. Iya, pelanggaran. Yang pada akhirnya, padahal itu lagu musik yang saya pakai itu adalah musik free yang tidak ada dan tidak ada copyrightnya. Ya, tidak copyrightnya, maksudnya dia free no copyright lah. Nah, tapi pada saat itu viral filmnya, dia langsung until down. Memang begitu biasanya. Sebenarnya saya tidak masalah. Yang penting itu film viral dan tahu orang. Tapi dapatlah karena begini. Saya yang fansnya karya-karyanya kita juga tuh, barangkali saya bisa berpikir, kenapa ini karya-karyanya Bung Alan selalu film laga atau budaya apa semua. Tapi pas saya lihat kualitas film yang genre sedih, yang pertama kali buat ini genre sedih. Kalau bisa serius bikin lagi dan yang versi panjangnya, karena saya lihat daya imajinasinya Bung Alan ini dalam membuat film ini sungguh sangat luar biasa tuh. Masya Allah, luar biasa, terima kasih. Dan kalau boleh saya lihat, sebenarnya sudah bisa ke
nasional ini sebenarnya ini. Sebenarnya di film ini kan lomba film. Ini lawanku nasional semua. Iya. Ya, yang sudah memang produksinya sudah banyak udah buat film tuh. Itu sebuah tantangan buat saya. Saya tidak mau kalah dengan itu yang selalu jadi prinsip, saya tidak mau kalah dengan orang luar bahwa kita juga yang di daerah terpencil seperti kecil di Butun ini yang apa itu bau-bau. Pengen saya kasih tau bahwa ini bau-bau loh, bau-bau seperti kayak begini loh. Tidak semua bahwa Vildan itu bau-bau. Itu menjadikan Vildan bau-bau ya. Orang kenalnya Vildan. Saya mau itu semua itu ada dari musik, film, dari musik, artis dan musik film itu Bobo juga termasuk juga di dalam nama itu begitu. Iya, betul. Terus ini lagi Bung yang saya mau tanyakan apa? Semenjak ini tuh kita mulai berkarya ini, ya, berkarya di Sinias ini, kira-kira ada ndak maksudnya rencana film apa lagi berikutnya nih? Iya, untuk film berikutnya. Maksudnya genrenya juga ini? Iya, karena saya sudah coba juga genre action sudah, itu genre adventure yang Las Tiago juga, genre drama yang kemarin juga saya ikutkan festival film di Makassar, BPNB, kemarin juga juara favorit juga, Jalur Rempala Buah, kemudian dengan Ayah 2500 dengan genre sedih, sudah 4 genre kayak 4 genre Mila. 3 genre kan? Apalagi yang ingin? Selanjutnya horor. Horor itu apalagi cocok kalau horor karena kita di bawah ini kan banyak sekali cerita-cerita mistis ini yang kayaknya bisa diangkat. Dan saya sebenarnya lagi riset ini sebenarnya sambil ini. Jangan lu spoiler, jangan. Nanti lah itu pasti Insya Allah saya pengen sedang dengan juga saya mencari aktor-aktor yang baru. Ya mungkin yang lagi nonton ya mungkin yang lagi ada mungkin dia punya bidang di bidang acting dan dia jago, tolong DM saya nanti saya. Apalagi nih kalau mau di DM Instagram tuh? Ayo tetap namanya juga Alan ASJKG. Nah, nanti DM saja saya untuk saya mau cari aktor yang bagus juga dan maksud aktornya orang itu terus saya tidak mau ya. Betul. Saya pengen cari lagi yang lain begitu. Banyak di Bobo sebenarnya aktor-aktor ini, maksudnya orang yang berbakat. Bohan bisa juga main. Jangan kalau udah tidak horor nanti itu. Dan ini durasinya seakan 1 jam lebih karena saya mau masukkan di bioskop lah insya Allah. Bioskop. Amin. Amin. Terus satu lagi Bung saya mau tanyakan. Ini pembuatan karya-karyanya kita ini tuh, kalau saya boleh tahu peralatan pendukungnya yang kita ini itu, karena setahu saya itu kan peralatan pembuatan film itu mahal-mahal dari kamera apa semua. Kalau Bung Alan sendiri dalam memproduksi film-film karyanya kita yang beberapa karya ini, itu boleh tahu nggak? Speknya? Spek peralatan maksudnya apa saja? Apa saja. Yang paling penting dalam video itu kan, film itu kan visual dan audio. Betul tidak Bang? Betul. Kalau kita pakai malam, lighting. Lampu. Jadi itu 3 unsur yang kalau ini sederhananya yang orang itu setelah mau orang dengar ini ribet. Kalau yang panjang itu sangat banyak sekali dan membutuhkan banyak kru memang. Tapi dalam film yang selama saya buat ini saya hanya butuh sekitar 5 orang saja. Iya, 5 orang itu yang pertama tugasnya adalah menjadi koordinasi talent dan kru, itu yang paling penting. Supaya saya tidak capek lagi mengarahkan orang. Nah, itu saya punya tim namanya Hana. Nah, yang kedua itu yang menjadi kameramen itulah Ali. Kita punya kru semua ini. Saya punya kru semua. Kemudian Eko itu sebagai cameraman dan audio man. Nah, setelah itu siapa lagi? Fibra sebagai dia drone. Dia pengambilan udara. Nah, dan itu saja saya punya yang kru yang penting. 5 ini saja sudah cukup. Berarti tidak terlalu banyak kita punya kru ini? Iya, saya tidak mau terlalu banyak karena jangan sampai kalau banyak dia mau tugasnya jadi apa begitu. Kecuali mungkin film besar yang mungkin yang mengarahkan banyak orang. Nah mungkin kalau kru kemarin di film Lakaran Bau. Sabar, stop dulu. Ini Lakaran Bau sama tanyakan ini bagaimana kabarnya? Karena dari awalnya saya buat ini juga saya punya channel YouTube ini tuh sempat undang Bung Rido itu Om Rido. Kita bahas mengenai Lakaran Bau. Itu kalau boleh tahu Bung Alan, kapan tayangnya ini? Kenapa belum tayang sampai sekarang ini? Coba aja. Pertama adalah di film ini ada banyak orang dan butuh manajemen yang bagus di film ini. Pertama kita memang sangat kendal dengan value. Dan value itu yang menjadikan masih kita cari toh dan filmnya udah jadi 100%. Untuk filmnya udah jadi 100% dan
yang saya anu kan utama di film Laskar Rambo ini adalah kita mau kasih stabil dulu semua supaya kita pada saat penayangan tidak ada masalah waktu kayak seperti film Santiago kemarin. Itu tidak buru-buru, tuh cepat-cepat, sharing apa namanya untuk promosinya itu luas segala macam supaya kita bisa menentukan hari yang pas. Tapi film Laskar Rambo ini sudah siap tayang. Sudah siap tayang. Karena saya ini menunggu-nunggu nih kapan tayangnya nih, saya mau nonton premier ini. Nanti datang gala premier tuh gala siap. Bung Hen harus datang. Bung Hen ya otomatis pasti nanti dia menjadi, saya kirim undangan, Bung Hen datang siap gala premier di film Santiago Putra Laskar Rambo. Dia waktu Laskar Rambo. Siap. Oh berarti Laskar Rambo ini mungkin kendalanya kenapa lama? Mungkin lebih besar dia punya ini. Iya, lebih besar dia punya karena kita harus memang butuh jangkauannya lebih besar. Dan memang bulan ini saya tidak akan lama lagi untuk trailer di yang sama upcoming di sini. Kemudian juga saya harus testing film juga di penayangan di bioskop tuh apakah tidak ada bermasalah di bagian audio dan visualnya. Gitu. Iya. Karena saya lihat dari kebetulan ada beberapa teman yang terlibat di situ tadi di Laskar Rambo gitu. Itu memang membutuhkan ini kayak orang yang banyak. Iya, orang banyak. Barangkali itu juga menjadi kendala Iya. Ini kan di film Laskar Rambo ini ada sekitaran 600 orang ini. Wow, figuran itu ada 600 orang. Aktor pemain aja itu ada 24 atau 25. Itu baru aktor dan para juga dari pemerintahan juga ikut juga membantu di film ini. Itu makanya saya luar biasa sekali bahwa kita disupport juga dari pemerintah Kota Bobau. Iya, karena di Bobau ini kalau bicara lokal pride itu luar biasa. Luar biasa sangat. Kita ini sangat beda sekali dengan orang luar kayak penting kita bantu sudah kayak gitu. Iya. Luar biasa. Dan tujuan saya adalah kenapa saya Laskar Rambo saya kasih agak sedikit penayangan terakhir karena mungkin ini sebagai strategi saya juga bahwa peningkatan film-film lokal di Bobau itu harus juga naik dulu. Kalau semua sudah tahu tentang film, semua juga sudah tahu tentang Santiago, itu menjadikan juga sebagai saya punya juga promosi bahwa ada lagi film Alan nih Laskar Rambo. Jadi akan menjadi dan film luar biasa. Artinya nanti penasaran orang dan sangat ditunggu-tunggu termasuk saya nih. Iya, begitu Bung Hen sebenarnya begitu. Kalau misalnya kalau mungkin hanya Bung Hen tahu aja Laskar Rambo, tidak bukan Santiago, tidak bukan Ayah 200. Itu kurang menarik juga ya. Pasti film apa sih Laskar Rambo itu? Siapa sih yang buat? Karena kalau kayak posisi sekarang sudah misalnya lihat karya-karya pasti saya akan nantikan itu. Iya, begitu Bang. Dan itu yang menjadi salah satu yang alhamdulillah para penonton yang Ayah di Rumah Santiago Putra itu adalah mereka tetap ikuti dengan apa yang semua lakukan lagi film yang berikutnya kan. Iya, termasuk saya juga nih, kapan lagi nih? Terima kasih banyak Bung. Terus Bung setelah nanti misalkan tuh, setelah tayang Laskar Rambo, rencana ke depannya nih, apakah kan biar bagaimana kalau kita kayak Bung Alan tuh sudah terjun di sini, otomatis kan harus fokus di sini. Rencana panjangnya atau ke depannya atau mau go nasional atau gimana? Sebenarnya itu. Go nasional itu yang utama. Karena saya tidak bagaimana saya mau bukan mau tinggalkan daerah enggak. Saya mau keluar, saya masih mau pengen belajar lagi. Saya masih pengen mencari membuat lagi hal suatu yang bisa dikenal di nasional begitu. Dan nama daerah yang menjadikan salah satu pegangan saya bahwa kita juga Rambutan juga bisa buat yang lebih hal besar untuk kalangan nasional. Iya, artinya target harus setinggi mungkin. Setinggi mungkin. Orang bilang Alan itu orang gila. Sudah, karena banyak orang sukses, orang jenius itu awalnya dari gila tapi bukan saya disebut gila. Tapi bukan gila. Orang bilang liar apa segala macam. Tapi sudah begitu rata-rata pembawaannya seniman. Kalau saya lihat tuh rata-rata kayak begitu orang gilanya. Tapi kita bicara karya yang dihasilkan, kita kan ukurnya seniman, dilihat karyanya tuh. Iya. Kayak bagaimana. Tapi alhamdulillah saya bukan cuma saya sendiri yang teman-teman dari Studio Kurung Piknik, saya kemudian BBCF, mereka Sarul Art film-filmnya. Nah itu menjadikan saya senang saya punya ada karya-karya film lain lagi yang dimana kita di situ
yang mengangkat nama daerah. Akhirnya orang tidak satu berfokus pada satu, tapi bisa pada semuanya. Betul. Dan- Saya mau tanyakan juga ini, Bung. Hmm. Kan sudah semakin banyak ini berarti teman-teman yang terjun ini yang suka buat film tuh, sinias. Biasanya apakah namanya itu PHK atau Praproduksi. pokoknya grup-grup rumah produksi. grup-grup itulah rumah produksi itu termasuk Bung Alan juga. Itu teman-teman di bawah ini itu saling support enggak atau misalkan biasanya saling menjatuhkan apa semua itu kondisinya yang Bung Alan alami di bawah ini kayak gimana? Pertama saya tidak peduli dengan apa yang orang bilang bahwa mereka itu film baku jajat, tidak. Saya fokus sama diriku sendiri, bahwa kita memang juga saling support, sangat pegang itu namanya, sangat support itu. Filmnya Tuli saya nonton, filmnya Sarul Art juga saya nonton, yang diundang, mereka juga saya undang juga untuk mereka menonton, bahwa kita semua itu saling support, tidak ada yang ingin mau saling menjatuhkan satu sama lain, karena kita beda-beda genre, beda-beda cerita. Untuk apa yang kita mau jatuhkan? Tapi kita mau bagus saling menjatuhkan pada kita sama-sama sama-sama berkarya. Artinya bersaing tapi bersaing sehat di dalam karya-karyanya. Ya bersaing mungkin dalam sehat itu lebih enak. Tapi sejauh ini teman-teman saling support. Sangat support. Saya lebih sebagai produser saudaranya Tuli, Sarul juga pun sama begitu. Kita happy bertiga, malah kita saling baku memberikan saran dan masukan, kritikan. Kalau boleh tahu, Bung, kalau dari pemerintah sendiri atau abang-abangnya kita yang dulu kan banyak juga seniman-seniman tapi barangkali belum semaju sekarang toh? Iya. Itu support dari pemerintah atau abang-abangnya kita yang seniman-seniman di mana? Kalau untuk tanggapan dari para seniman pemerintahan, kalau untuk pemerintahan mereka sangat support, apapun yang terjadi support. Karena kan tidak mungkin mereka yang cari kita. Nah, kita juga harus juga cari mereka. Jangan juga kita ilfil juga dan kita tidak butuh pemerintah. Sebetulnya itu salah satu strategi promosi juga dari pemerintah juga. Nah, kalian juga harus juga butuh seperti itu juga begitu ya. Dan kenapa melibatkan pemerintah adalah salah satu pattern utama supaya filmnya juga ditahu oleh orang banyak begitu. Ya, karena kalau orang sudah mulai kenal pasti datanya dari mana? Pemerintah kan promosi daerah juga brand juga naik gitu. Betul. Dan mereka membantu juga mungkin tidak dalam bentuk uang, tapi mereka membantu dalam bentuk kayak akomodasi, transportasi mungkin misalnya, tapi diberikan akses untuk masuk di sini, begitu. Tapi adalah bantuannya, Bantuan ada. Oke, Bung Alan, terima kasih banyak ini atas diskusi-diskusi yang sangat singkat. Nanti insya Allah next saya undang lagi kita. Dan juga Bung Hen, terima kasih banyak Bung Hen, luar biasa saya diundang di sini karena saya juga fansnya juga Bung Hen. Saya selalu nonton konten Bung Hen dengan podcast tuh, karena apa yang Bung Hen bawakan itu memberikan kreativitas untuk anak-anak muda yang lain bahwa kok Alkes bisa begini ya, kenapa dia begini, itu yang orang pengen tahu sebenarnya. Mungkin dengan podcast ini menjadikan salah satu utama bahwa akan menjadi suatu hal yang besar, bukan cuma di bau-bau, tapi di Kendari, di Sulawesi saya juga tahu, dan di Indonesia juga tahu apa yang sudah dilakukan sama Bung Hen Channel. Mudah-mudahan amin. Betul. Selanjutnya Deddy Kobuser diundang. Karena apa? Banyak teman-teman konten kreator tuh, karena saya juga sebenarnya pemula juga ini. Iya, Bang, saya juga pemula juga, Bang. Oke, Bang Alan. Terima kasih banyak ya sudah datangnya. Insya Allah kita ketemu lagi, dan kawan-kawan Bung Hen yang belum like, subscribe, tolong like dan subscribe. Terus kalau misalkan mau kepo-kepoin akun medsosnya Bung Alan, atau misalkan mau tahu aktivitasnya atau apalagi nih yang mau dibuat sama Bung Alan, apa akunnya tadi, Bung? Alan SCG. Alan SCG, silakan di follow, kepo-kepoin. Oke, terima kasih banyak. Supaya ditahu apa lagi next ini, karena kita sama-sama menantikan karya-karya Bung Alan selanjutnya. Dan juga siapkan DM kalian, kalau di DM Bung Hen. Siapa lagi yang diundang lagi? Betul. Oke, terima kasih banyak Bung Alan. Iya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.